3 juta view banyak, sekitar 10 sampai 20 juta lah mungkin ya, mungkin. Bang Winda juga merasa kecewa karena nggak dihargai. Mereka streamer aja yang berusaha promosin game mereka aja nggak disupport gitu. Udah gamenya mahal, banyak bugnya, sekarang streamer nggak dihargai. Bukan nggak dihargai Bang, karena karya orang itu ya, kita harus minta izin. Viralnya pembicaraan tentang game Upin Ipin Universe, usai dimainkan oleh YouTuber dan game streamer populer Indonesia Winda Bersaudara. Melalui live streamingnya, kemudian satu persatu para game streamer mulai curhat tentang beberapa permasalahan terkait dengan game tersebut. Namun yang lucunya, ada salah satu makhluk yang terjangkit wahamisme yang juga terkena sindrom denial, menampilkan ulasan dan mengaitkan hal yang tak ada hubungannya, dari sebab dan akibat dengan fenomena yang sedang terjadi. Yang lagi ramai tentang game Upin Ipin Universe, tetapi yang dibahas tentang film Upin Ipin. Dua hal yang berbeda, tetapi disamakan dengan contoh yang tidak tepat. Sekali lagi, yang dibicarakan tentang game, bukan film. Yang sampai menirukan Upin Ipin tersebut, akan tetapi dengan kerasnya otak netizen Konoha ini masih teringin memboikot. Masih ingatkah Indonesia akan memboikot produk Israel kemarin? Dari situ kita udah lihat kemunafikan netizen yang nak teringin memboikot produk tersebut. Akan tetapi ketika dikasih free makanan ataupun kasih gratis ya makanan produk yang nak diboikot, malahan berebut seperti itu. Ini sungguh sangat memalukan ini, geng. Dan hari-hari ini juga viral di gamer Indonesia, karena Malaysia itu selain menayangkan film Upin Ipin di media televisi Indonesia, juga menyajikan di game-game, animasi game. Dan ada salah satu influencer Indonesia yang marah-marah karena nggak mendapatkan keuntungan dari Upin Ipin. Kita tengok dulu videonya. Gila, bahkan mereka streamernya nggak disupport guys. Maksudnya mereka mau sebutuh uang gitu kah bagaimana gitu guys gitu. Bang Winda Bersaudara rugi puluhan juta gara-gara main game Upin dan Ipin. Ini kena copyright guys, ini kena copyright. Game mal, ya benar tuh Levi-chan. Ini kena copyright guys. Ini semua karena ulah developernya yang mengklaim hak cipta dari musik sepanjang gamenya. Dan AdSense Bang Winda akhirnya masuk ke developernya. 3 juta view banyak, sekitar 10 sampai 20 juta lah mungkin ya, mungkin. Bang Winda juga merasa kecewa karena nggak dihargai. Mereka streamer aja yang berusaha promosin game mereka aja nggak disupport gitu. Udah gamenya mahal, banyak bugnya, sekarang streamer nggak dihargai. Bukan nggak dihargai Bang, karena karya orang itu ya, kita harus minta izin kecuali kalau konten-konten tersebut ataupun videonya tersebut itu memang disajikan untuk publik, semuanya yang direaksi itu boleh. Tapi ada beberapa memang yang kena ada lagunya yang kena copyright, itu juga dari peraturan dari media sosial, terutama di YouTube gitu Bang. Nah, kalau abang soal cakap masalah film tersebut tak dihargai di negaranya sendiri, tak ada yang mempromosikan. Tapi kenapa faktanya di media sosial televisi Malaysia mengatakan film Upin Ipin semakin mendunia, membuat netizen Konoha semakin koyak. Pelancaran permainan video Upin dan Ipin Universe yang mula dipasarkan pada 17 Julai lalu menandakan satu pencapaian penting bagi Leskopak Production sempena ulang tahun ke-20 syarikat tersebut. Permainan dunia terbuka berasaskan siri animasi ikonik Malaysia ini kini boleh dimainkan secara global. Ia mencetuskan fenomena awal dengan maklum balas yang baik daripada pemain luar negara termasuk Jepun. Seperti itulah tingkah laku sang penjilat negeri Malaides, yang sudah terkena virus wahamisme dan denial syndrome. Mereka selalu membuat konten yang terkesan dipaksakan, meskipun harus merendahkan negara tanah kelahirannya sendiri. Dan yang lebih lucu lagi, ia malah mengatakan kalau orang Indonesia ingin memboikot film Upin Ipin. Sekali lagi, bukan film, tetapi game. Padahal para streamer game dari negeri Malaides pun mempermasalahkan game Upin Ipin Universe tersebut. Bahkan seruan boikot pertama kali itu berasal dari para streamer game Malaides itu sendiri. Hingga para game streamer asal negeri Malaides benar-benar menyerukan untuk memboikot game Upin Ipin Universe tersebut. Ternyata, sebelum kasus copyright streamer Winda Bersaudara, ternyata juga dialami oleh streamer asal Malaysia ini.
Streamer asal Malaysia yang dikenal sebagai King Sharks ini ternyata mendapatkan kendala soal copyright di konten gamenya di game Upin dan Ipin Universe ini bahkan 2 minggu sebelum gamenya dirilis. King Sharks sudah memberikan masukan kepada developernya melalui agensinya terkait copyright ini, hanya saja pihak developer malah tidak mengetahui tentang cara menghilangkan copyright ini. Dengan waktu rentan yang cukup lama, pihak developer masih belum menyelesaikan kasus copyright ini. Kalau game dia ni RM30, RM60, Afiq beli RM177.40. Kenapa kena letak 40 sen? LHDN kejar ke? Ada cukai ke? Aduh, nak main game Upin, aku nak tengok meme je dalam game ni. Saya tahu, saya dah cakap dah. Okey ni pasal Winda ni. Bukan, sebelum saya main game tu lagi, saya dah cakap dah dengan company Upin tu. Saya bukanlah cakap dengan direct dengan Lescopac tu. Saya cakap dengan agensi saya yang third party yang deal dengan UPP tu. Saya cakap masa 15 hari bulan yang saya first time main game UPP tu, saya cakap actually this game copyright tau. Aku cakap dia akan jadi isu bila streamer-streamer macam Winda ke apa main, akan problem. Sebab game ni copyright. Aku cakap, aku dah cakap lah guys, saya habis je main game tu. Waalaikumsalam. Saya habis je main game Pipin tu, saya tengok YouTube saya semua kena copyright. Aku kata ish. Lepas tu saya terus mesej dorang, actually korang kena release copyright ni kan. Lepas tu dorang pula, dorang first time buat game, dorang tak tahu macam mana nak release copyright tu. Macam tu lah, saya dah cakap. Tapi diorang ni bukan nak ambil kesempatan daripada copyright tu, diorang tak tahu about copyright. Kau faham tak? Diorang tak tahu, oh sebenarnya kalau aku letak lagu ni dekat game, streamer yang stream game ni akan kena copyright. Tapi kalau setengah developer game yang dah tahu, kau perasan tak? Dia ada satu setting streamer mode. Streamer mode tu masuk apa jenis lagu copyright akan keluar dekat stream. Tapi Lescopac ni dia tak tahu. Dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu yang bahawa yang lagu bila orang main game, bila ada lagu Pipin tu akan jadi copyright. Dia tak tahu. Jadi saya dah cuba explain. Lepas tu diorang tanya saya, macam mana nak remove copyright tu? Manalah aku tahu, aku pun tak pernah buat game. Dia tanya pula saya. Jadi saya cakap korang kena fix lah benda ni, how the issue untuk korang remove copyright tu. So end up tak ada, diorang tak buat tu. Saya pun tak boleh nak main. Sebab tu saya tak sambung main UPP tu, sebab saya pun kena copyright. Dalam dunia games hal seperti itu biasanya para pengembang game sudah mengetahui bahwa banyak para streamer akan memainkan dari suatu game tersebut. Seharusnya lebih teliti dalam memasang sebuah lagu pada sebuah game, sehingga tidak terkesan memasang jebakan dalam game ketika para streamer game melakukan streamingnya. Karena selain menunjukkan kemampuan dalam bermain game, mereka juga mempromosikan suatu game yang dimainkannya. Dari video reaksi yang dibuat oleh si Culun, salah satu makhluk penjilat negeri Malaides tadi, dapat dikatakan kalau konten yang dibuatnya terlihat dipaksakan. Bahkan makhluk penjilat negeri Malaides sampai rela merendahkan negara tanah kelahirannya sendiri. Dan seakan-akan orang Indonesia lah yang bermasalah, atau orang Indonesia yang awal-awal membuat permasalahan. Dan hal itu sama juga dengan salah satu akun Jamal638, yang entah tahu kenapa videonya kini telah hilang. Yang dalam judulnya mengatakan, Konoha mau boykot Upin Ipin. Itulah yang disebut sebagai konten yang menggelikan dan memalukan, dikarenakan saking mengidolakan negeri Malaides, mereka sampai mabuk segalanya, hingga sampai melupakan identitas jati diri mereka berasal, sehingga tidak meng-cross-check isu apa yang sebenarnya sedang menjadi perbincangan. Yang lagi ramai dibicarakan tentang game Upin Ipin, tetapi yang dibahas film Upin Ipin. Namun anehnya tetap menjadi dambaan para penontonnya, yaitu para warga Malaides yang bertipe M. Yang sama-sama pengidap penyakit Denial Syndrome. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.